إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala nikmat dan karunia-Nya. Karena kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari karunia Allah. Maka sepantasnya bagi kita sebagai hamba yang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mensyukurinya. Siapa yang mensyukurinya, sesungguhnya dia mensyukuri untuk dirinya sendiri. Salat beriang salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk dalam kajian kita, aturannya bagaimana nih? Kalau datang waktu azan, terus lanjut kajian sampai selesai. Judul yang diberikan istiqamah di atas fitnah. Maksud di sini ini istiqamah di atas agama dalam menghadapi fitnah. Masa ada yang istiqamah di atas fitnah? Enggak ada ya. Malah kita harus menghindari fitnah. Apa makna istiqamah? Dan bagaimana urgensi dalam kehidupan muslim istiqamah itu? Istiqamah, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Qurtubi mengatakan al-istiqamah hiya luzumu ta'atillah ta'ala wa thabatu 'alayha wa dawamu fi ada'i fara'idhihi wa ijtinabi manahihi. Tetap dalam ketaatan kepada Allah, konsisten dalam pelaksanaan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah istiqamah. Tetap dalam ketaatan kepada Allah, konsisten di dalam menjalankan ketaatan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Ibnu Rajab dia mengatakan al-istiqamatu hiya sulukus siratal mustaqim wa huwa at-tariqul wadih al-musil ila Allah ta'ala min ghairi inhirafin anhu yamnatan wala yusratan. Istiqamah adalah berjalan lurus di atas jalan yang benar,
yaitu jalan yang jelas yang menghantarkan kepada Allah Ta'ala tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi selalu di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, yang jalan ini menghantar kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada penyimpangan. Maka seorang muslim hendaklah dia istiqamah di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, lalu mereka teguh pendiriannya di atas itu, tetap menyatakan bahwa Rabbnya adalah Allah yang diibadatinya, yang ditaatinya, yang perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Orang istiqamah di dalam kehidupannya, apa yang akan dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan jangan pula kamu bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang kalian telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat istiqamah adalah menjadikan orang istiqamah itu tidak perlu dia takut dan tidak perlu dia khawatir, tidak perlu dia bersedih, dan dijanjikan baginya surga yang telah dijanjikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqamah. Dalam surat Hud ayat 112, Allah berfirman, "Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tatghaw." Maka tetaplah kamu di atas jalan yang benar, istaqim, istiqamahlah. Tetaplah di atas jalan yang benar. Kama umirt, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Jadi istiqamah harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsisten di atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa man taba ma'ak, juga orang yang telah bertobat bersamamu. Wala tatghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Maka ini menunjukkan kepada kita perintah kepada Nabi kita untuk istiqamah, juga perintah kepada umatnya. Dan istiqamah ini amat berat.
Istiqamah selalu kita berusaha konsisten, amat berat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Surat Hud dan saudara-saudaranya telah menjadikanku beruban. Mungkin kita bisa istiqamah 1 hari 2 hari, setelah itu kita mulai mundur. Tapi ini adalah perintah untuk istiqamah setiap saat. Berat. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan di dalam Islam yang aku tidak akan pernah bertanya lagi tentangnya selain darimu. Cukuplah saya tanya denganmu, jawab, akan pegang itu. Apa kata Nabi? Qul amantu billah thumma istaqim. Nabi mengatakan, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah di atas perkataan itu. Ketika kita mengatakan qul amantu billah, aku beriman kepada Allah, terdapat kelanjutannya, rentetannya, tuntutannya. Kita beriman kepada Allah, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan syariatnya, kita menjalankan perintah-perintahnya, kita selalu mentaatinya. Maka Nabi mengatakan, "Tsumma istaqim." Konsistenlah dalam ketaatan kepada Allah selalu. Maka ini menunjukkan pentingnya kita istiqamah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan kita ini sering dihadapi oleh fitnah, dihadang oleh fitnah. Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 28 mengatakan, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Ayat ini menunjukkan kepada kita bagian dari jenis-jenis fitnah. Allah katakan, dan ketahuilah bahwasanya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah, ujian, cobaan. Kita diuji oleh harta yang kita miliki, oleh anak yang telah Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepada kita. Apakah amanah ini kita jalankan dengan baik atau tidak? Itu adalah ujian, fitnah. Wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Maka jenis dari fitnah adalah harta. Juga jenis dari fitnah adalah anak. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Istri juga fitnah, ujian.
Termasuk juga fitnah satu sama lain di antara kita. Dalam surah Furqan ayat 20, waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan atau fitnah bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Sikap sebagian dari teman kita, ada yang melampaui batas, ada yang menzalimi kita, itu adalah ujian, cobaan. Atasbirun, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian bisa bersabar? Nabi SAW menggambarkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun, akan ada fitnah-fitnah, al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im, bahwa orang yang duduk pada saat terjadinya fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, orang yang berdiri pada saat fitnah itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, orang yang berjalan di dalam fitnah itu, dalam kejadian fitnah itu lebih baik daripada orang yang berlari. Man tasharrafa laha tastashrifhu, siapa yang ingin coba-coba tahu, karena ada orang lihat fitnah pengen tahu aja, bukan tidak ada urusannya, tapi dia pengen tahu aja, maka boleh jadi dia akan tercemplung di dalamnya. Wa man wajada malja'an aw ma'adan falya'udz bihi, dan barang siapa mendapatkan tempat berlindung dari fitnah, hendaklah dia berlindung dari fitnah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa fitnah itu bermacam-macam. Tidak hanya satu dua, dan malah sangat banyak sekali. Satu sama lain di antara kita juga bermacam-macam fitnah yang dihadapinya. Terhadap fitnah harta, ada yang hartanya banyak, ada hartanya sedikit, itu ada juga fitnah. Hubungan dengan sesama manusia juga terjadi bermacam-macam model. Lalu apa itu fitnah? Ibnu Qayyim dia mengatakan, al-fitnatu hiya al-ibtila' wal-imtihan wal-ikhtibar. Fitnah itu adalah ujian, cobaan. Wa kullu mamtahana Allah bihi ibadahu liyatabayyana as-sadiqu min al-kadhib wal mu'minu min al-munafiq fahuwa fitnah. Setiap sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya, dengan ujian itu diketahui siapa yang jujur, siapa yang berbohong, diketahui mana yang mukmin, mana yang munafik.
Itu adalah ujian, fitnah, cobaan. Waqad takunu bil mal. Boleh jadi cobaan dan ujian itu dalam bentuk harta. Wal faqr, dalam bentuk kefakiran. Sudah kita taat, kita sudah berusaha, tapi tetap juga tidak dapatkan harta. Hidup ini malah semakin sempit. Ujian. Ada orang lalai dalam beribadah kepada Allah, tapi Allah berikan dia harta yang banyak. Ujian. Wasyubhat, diuji juga dengan syubhat. Wasyahwat, diuji dengan dorongan syahwat dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alif Lam Mim, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwasanya mereka mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamu Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamu al-kadhibin, dan sungguh Allah mengetahui siapa yang jujur di antara mereka, siapa yang berbohong. Jadi ujian yang menimpa kita itu sedang diuji kita ini. Fitnah, ujian. Apakah kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala atau kurang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala? Syekh bin Baz rahimahullah taala dia mengatakan, a'zamul fitan fitnatus syubhat allati tadurru bidinil mar'i wa aqidatihi. Dari segala jenis fitnah-fitnah, maka fitnah yang terbesar adalah fitnah syubhat yang dapat mencelakakan agama seseorang dan akidahnya. Sudah masuk waktu? Belum ya? Baik. Bagaimana strategi mempertahankan istiqamah saat menghadapi fitnah? Strategi mempertahankan istiqamah saat menghadapi fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Strategi yang pertama itu adalah dengan kesabaran dan berupaya untuk sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu, wasabiru, kuatkanlah kesabaranmu, berupayalah untuk sabar. Ada orang yang memang karakternya penyabar, ada yang tidak. Yang tidak, bagaimana cara dia bersabar? Dia perlu berupaya untuk sabar. Barabitu, dan bersiap siagalah
Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Maka strategi pertama kita untuk menghadapi fitnah itu adalah kesabaran. Dalam surah Al-Baqarah yang 45 juga Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan mengerjakan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka diperlukan kesabaran. Ya, azan dulu silakan.